إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, ikhwani fillah. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang sejarah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, al-Khalifatur Rasyid, yaitu khalifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berhubung saya diberi kesempatan ini hanya 1 jam, maka saya akan ringkas tentang sejarahnya Abu Bakar Siddiq. Apabila kita membicarakan tentang sejarah Abu Bakar Siddiq, itu memerlukan waktu yang lama. Tetapi berhubung ceramah ini singkat, saya berusaha untuk menjelaskan dengan singkat. Yaitu pertama, Abu Bakar Siddiq namanya Abdullah ibn Uthman ibn Amr ibn Amr. Abu Bakar itu julukan Abu Bakar Siddiq, kunyah Abu Bakar Siddiq. Namanya aslinya Abdullah ibn Uthman ibn Amr ibn Amr ibn Ka'ab ibn Sa'ad ibn Taim ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr. Dan Fihr ini adalah Quraisy. Yang dinama Fihr itu Quraisy. Dia min Bani Taim min Quraisy, dari kabilat Quraisy. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib berkata, "Inna Allah anzala isma Abi Bakrin minas sama." Abu Bakar Siddiq ini dinamakan, Allah yang menamakan Abu Bakar Siddiq. As-Siddiq ini adalah nama diberikan oleh Allah SWT kepada Abu Bakar Siddiq. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa nama ini As-Siddiq turunnya dari langit. Wa kana yahlifu ala dzalik, dan Ali bin Abi Thalib berani bersumpah atas hal seperti ini, bahwa As-Siddiq ini dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islamu, tentang masuknya Abu Bakar Siddiq ke dalam agama Islam, yaitu Abu Darda radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, kuntu jalisan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya Abu Darda, id aqbala Abu Bakrin akhidan bi tarafi thawbihi, saya tak melihat Abu Bakar menuju ke kami dan dia sambil mengangkat thawbnya, hatta abda ar-rabbatihi, sampai betisnya itu tampak. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, amma sahibukum faqad ghamar. Waktu melihat Abu Bakar Siddiq melihat demikian, dia mengatakan kepada sekelilingnya, inilah temanmu sudah datang dengan membawa wajah yang marah, wajah marah dengan wajah yang marah. Fasallam, kemudian Abu Bakar Siddiq mengatakan, assalamualaikum. Wa qala ya Rasulullah, kemudian Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, inni kana baini wa bain Ibn al-Khattab syai'un, saya tadi berselisih dengan Umar bin Khattab. Fa asra'tu ilaihi thumma nadimtu, saya telah mengatakan kata-kata kemudian saya menyesal. Fa sa'altuhu an yaghfira li, saya memohon kepada Umar bin Khattab agar mengampuni aku, memaafkan aku. Fa'aba alayya, tetapi dia tidak mau. Fa'aqbaltu ilaik, maka aku mengeluh kepadamu wahai Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, yaghfirullahu laka ya Abu Bakrin, mudah-mudahan engkau diampuni oleh Allah SWT wahai Abu Bakar. 3 kali Rasulullah SAW mengatakan demikian, yaghfirullahu laka ya Abu Bakar. Thumma inna Umar, kemudian Umar bin Khattab nadim, kemudian Umar bin Khattab
dia menyesal atas perbuatannya tadi karena dia tidak memaafkan sahabatnya yaitu Abu Bakar Siddiq. Fata manzil Abu Bakrin, maka Umar menuju ke rumahnya Abu Bakar untuk minta maaf. Fasala, dia bertanya, athamma Abu Bakrin, apakah ada di dalam rumah Abu Bakar? Faqalu la, mereka mengatakan tidak, dia keluar. Fatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Umar pun pergi ke Rasulullah SAW. Fasallama, kemudian dia mengatakan assalamualaikum. Faja'ala wajhun Nabi SAW yatama'aru hatta ashfaqa Abu Bakrin, sampai wajahnya Rasulullah SAW, waktu Rasulullah SAW melihat Umar itu wajahnya Rasulullah SAW tampak marah. Rasulullah SAW fatama'ara hatta asfaqa Abu Bakar, sampai kesian Abu Bakar terhadap Umar. Tahu Abu Bakar bahwa Rasulullah itu akan memarahi Umar bin Khattab. Fajatha ala rabbatayhi, maka Abu Bakar Siddiq, lalu Abu Bakar Siddiq duduk bersimpuh pada lutut Nabi SAW karena dia kesian kepada Umar, karena Rasulullah akan memarahi Umar bin Khattab. Faqala ya Rasulullah, katanya Abu Bakar Siddiq, wahai Rasulullah, wallahi ana kuntu adlama, sesungguhnya yang membuat zalim, yang salah itu aku ya Rasulullah, katanya Abu Bakar Siddiq, bukan Umar tetapi aku. 2 kali Abu Bakar mengatakan demikian. Ini menunjukkan betapa dahulu sahabat Rasulullah SAW saling mengasihi satu sama lain, menyintai satu sama lain. Faqala Nabi SAW, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah ba'athani, Rasulullah SAW memuji Abu Bakar dan membela Abu Bakar Siddiq. Faqala Inna Allah ba'athani ilaikum, saya telah diutus oleh Allah SWT kepada kalian. Faqultum kadzabta, kalian mengatakan engkau dusta wahai Muhammad. Wa qala Abu Bakrin sadaqa, Abu Bakar, hanya Abu Bakar saja yang mengatakan engkau benar dan jujur wahai Muhammad. Wasani binafsi wa mali, dan dia telah membela aku dengan jiwanya dan hartanya. Fahal antum tariku li sahibi, apakah kalian akan meninggalkan Abu Bakar, yakni jangan, apakah kalian akan tidak mengganggu Abu Bakar? Jangan, maksudnya Rasulullah SAW jangan diganggu sahabatku. 2 kali Rasulullah SAW mengatakan fama udhiya ba'daha, setelah itu, setelah Rasulullah SAW mengatakan demikian, Abu Bakar Siddiq ini tidak pernah diganggu oleh sahabat Rasulullah SAW, tidak pernah disakiti hatinya oleh sahabat-sahabat yang lain. Wa Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Rasulullah SAW Ammar bin Yasir, dia berkata ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ma'ahu illa 5 abudin wa imra'atani wa Abu Bakrin. Ammar bin Yasir ini sahabat Rasulullah, adalah orang-orang yang pertama masuk agama Islam. Dia mengatakan, saya waktu beriman kepada Rasulullah SAW, masuk ke dalam agama Islam, itu tidak ada bersama Rasulullah SAW, yang tidak ada orang yang masuk Islam kecuali 5 budak dan 2 perempuan dan Abu Bakar. Yani Abu Bakar ini dalam sirah terkenal bahwa dia adalah orang laki-laki yang pertama yang mengakui Rasulullah SAW, yang masuk Islam. Hijratuhu, dan Abu Bakar Siddiq bagaimana berhijrah ke kota Madinah. An Abi Bakar radhiyallahu anhu qala, dari Abu Bakar Siddiq berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghar, saya waktu hijrah bersama Rasulullah SAW di Gua Thawr. Farafa'tu ra'si, saya mengangkat kepalaku. Fa idza ana bi aqdamil qaum, saya melihat kaki-kaki atau betis-betis orang-orang yang mencari kami. Faqultu wa Nabi Allah, saya berkata, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, lau anna ba'dhum ta'ta'a basarahu ra'ana, apabila dari orang-orang ini, orang-orang kafir yang mencari kami, menundukkan kepalanya akan melihat kami ya Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, uskut ya Abu Bakar, diamlah wahai Abu Bakar. Itsnan Allahu thalithuhuma, 2 orang, yakni aku sama engkau,
Allah adalah yang ketiga di antara kami, yakni kita akan dilindungi sama Allah SWT. Jangan takut engkau wahai Abu Bakar. Azwaju wa auladuhu, istri-istrinya Abu Bakar dan anak-anaknya. Pertama istrinya namanya Qatilah ibntu Abdul Uzza, dan dia telah melahirkan wa anjabat Abdullah wa Asma. Dia telah melahirkan anaknya Abu Bakar yang bernama Abdullah wa Asma. Dan Ummu Ruman yang kedua, istrinya yang kedua, Ummu Ruman Al-Kananiyah wa anjabat Aisyah wa Abdurrahman. Ummu Ruman ini melahirkan yaitu Aisyah istrinya Rasulullah SAW dan juga Abdurrahman saudaranya. Dan ketiga, istrinya yang ketiga Asma bintu Umais Al-Khaf'amiyah, dan dia telah melahirkan wa anjabat Muhammadah, melahirkan darinya Muhammad. Wa Habibah yang terakhir yaitu Habibah binti Kharijah yang melahirkan Ummu Kalthum. Ini adalah istri-istrinya Rasulullah SAW dan anak-anaknya. Min fadailihi radhiyallahu ta'ala an, keutamaan Abu Bakar Siddiq banyak sekali, tapi saya akan sebut satu atau dua saja, yaitu qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah Abu Hurairah berdengar dari Rasulullah SAW bersabda, man anfaqa zawjayn min syai'in minal asya'i fi sabilillahi du'iya min abwabi ya'nil jannah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berinfak dua pasangan, apa saja, dari apa saja, dua pasangan di jalan Allah SWT, dia akan nanti hari kiamat akan dipanggil dari pintu-pintu surga, pintu surga yang dia hendaki. Kemudian mengatakan, wa Abdullah hadza khairun, wa hamba Allah ini adalah kebaikan. Faman kana min ahli shalat du'iya min babis shalah. Barang siapa yang dia itu tekun salat di dunia, dia akan dipanggil dari pintu namanya shalah. Dan apabila dia sering bersedekah, dia akan dipanggil dari pintu yang bernama sedekah. Apabila dia sering berjihad di jalan Allah SWT di dunia, dia akan dipanggil nanti dari pintu yang bernama babil jihad. Apabila dia sering berpuasa di dunia, dia akan dipanggil dari pintu yang bernama Ar-Rayyan, yaitu babus shaum. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar berkata waktu itu, wa hal yud'a minha kulliha ahadun ya Rasulullah. Apakah ada di antara manusia yang dipanggil dari pintu-pintu seluruhnya itu? Yakni dia itu tekun salat, tekun jihad, tekun segala macam, maka dia dipanggil dari pintu-pintu itu. Kata ya Rasulullah SAW, "Na'am, wa arju an takuna minhum ya Abu Bakar." Dan saya mengharap engkau salah satu dari orang-orang itu. Yakni Abu Bakar Siddiq ini nanti dia akan masuk ke surga Allah dari pintu-pintu yang begitu banyak sehendaknya dia. Kalau yang lainnya itu dipanggil untuk masuk yaitu ke pintu yang dia tekuni seperti salat. Dia apabila tekun salat maka dia masuk dari pintu as-salat. As-shaum dia masuk dari pintu as-shaum. Tapi Abu Bakar dari seluruh pintu-pintu itu yang ada. Itu menunjukkan keutamaan Abu Bakar Siddiq yang begitu hebat. Wa Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ada Uhudan. Pada suatu hari Rasulullah SAW menaiki gunung Uhud. Wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman. Bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar wa Umar wa Uthman. Farajafa bihim. Maka gunung Uhud ini bergetar. Batu-batunya berjatuhan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, "Uthbut Uhudu." Jangan bergerak wahai Uhud. Fa inna ma 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan, kata Rasulullah SAW. Diamlah wahai Uhud. Tenanglah wahai Uhud. Sesungguhnya di atasmu adalah seorang nabi dan siddiq, yaitu Abu Bakar Siddiq, wa syahidan, dan dua orang syahid, yaitu Umar wa Uthman radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar Siddiq, disebut di sini Siddiq. Kemudian wa Amr bin As radhiyallahu taala anhu, dari Amr bin As radhiyallahu taala anhu,
anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ala jaish dzat salasil. Pada suatu hari Rasulullah SAW mengangkat Amr bin As sebagai panglima dalam peperangan Dzat Salasil. Fa'ataituhu, kata Amr bin As, saya mendatangi Rasulullah SAW. Faqultu ayyun nas ahabbu ilaik, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling kau cintai? Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, Aisyah istriku, yang orang yang paling aku cintai yaitu Aisyah. Faqultu minar rijal, dari orang-orang laki-laki. Faqala sallallahu alaihi wasallam abuha, ayahnya yaitu Abu Bakar Siddiq. Qultu thumma man, kemudian siapa ya Rasulullah setelah Abu Bakar? Thumma Umar ibn al-Khattab. Thumma man? Faqala thumma Uthman, kata ya Rasulullah SAW. Ini menunjukkan betapa Rasulullah SAW menyintai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian Umar, kemudian Uthman. Ilmu tentang keilmuan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar Siddiq adalah sahabat Rasulullah SAW yang paling alim, yang paling mempunyai ilmu agama yang paling banyak. An Abi Sa'id Al-Khudri, saya akan ambilkan contoh satu saja. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa, pada suatu hari Rasulullah SAW berpidato menghadapi manusia. Wa qala inna Allah khayyara 'abdan baina dunya wa baina ma 'indahu, sungguhnya Allah SWT telah seorang hamba disuruh milih, yaitu antara dunia dengan akhirat, dunia dengan kematian, maksudnya begitu. Faqtara dzalikal 'abdu ma 'indallah, maka hamba tadi memilih yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala fa baka Abu Bakar, waktu Rasulullah SAW mengatakan demikian, nangis Abu Bakar Siddiq. Maka sahabat-sahabat Rasulullah heran, bagaimana Abu Bakar ini kok menangis? Fa'ajabna li bukaihi, kita heran kenapa kok nangis Abu Bakar Siddiq. Wahai Rasulullah SAW mengatakan seorang hamba disuruh milih oleh Allah SWT antara dunia dan antara yang di sisi Allah SWT, dia memilih di sisi Allah SWT. Seorang hamba, Rasulullah SAW mengatakan, siapa itu? Tidak tahu siapa. Maka heran sahabat Rasulullah SAW, kenapa kok Abu Bakar ini menangis? Fa'ajabna li bukai an yukhbira Rasulullah SAW an 'abdin khuyyira, fakana Rasulullah SAW huwal mukhayyar wa kana Abu Bakar a'lamana. Kenapa nangis Abu Bakar? Karena Abu Bakar tahu di antara sahabat-sahabat Rasulullah itu semuanya tidak tahu siapa yang dimaksud dengan hamba itu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Rasulullah SAW akan mati artinya. Maka nangis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Waktu mati Rasulullah SAW, sahabat tahu, dahulu yang ditangisi oleh Abu Bakar Siddiq itu artinya ya Rasulullah SAW ini akan mati. Maka dialah yang paling alim di antara kami, katanya Abu Sa'id Al-Khudri. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, inna min amannan nasi alayya fi suhbati wa mali Abu Bakrin. Orang yang paling amanat, yang paling membela aku, yang paling setia kepadaku dalam sahabatnya kepadaku yaitu Abu Bakar. Hartanya juga dikorbankan demiku, katanya Rasulullah SAW. Walau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi latakhadtu Abu Bakrin. Apabila saya disuruh milih, apabila saya disuruh memilih sebagai kekasih, siapa kekasihmu wahai Rasulullah? Saya akan menjadikan Abu Bakar adalah kekasihku. Tetapi saya sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasihnya. Jadi hubungan saya sama Abu Bakar itu ukhuwatun fil Islam, persaudaraan dalam Islam, dan aku menyintai dia dalam Islam. Tetapi saya adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW. La yabqalanna fil masjid babun illa sudda illa babu Abi Bakrin, kata Rasulullah SAW. Dulu masjidnya Rasulullah SAW itu dekat dengan rumahnya, dengan rumah-rumahnya. Maka di situ ada pintu-pintu banyak.
Maka katanya Rasulullah SAW waktu Rasulullah sakit waktu itu kemudian meninggal, pintu-pintu ini harus semuanya ditutup katanya Rasulullah SAW, kecuali pintunya Abu Bakar Siddiq yang dibuka. Ini menunjukkan cintanya Rasulullah SAW kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar Siddiq dahulu sering bersama Rasulullah SAW, sering bersama Rasulullah SAW. Itu yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Saya sering dahulu mendengar Rasulullah SAW. Saya keluar bersama Abu Bakar wa Umar. Saya pergi bersama Abu Bakar wa Umar. Saya makan bersama Abu Bakar wa Umar. Saya gini, semua itu sering keluar dari mulutnya Rasulullah SAW. Ini menunjukkan dekatnya Rasulullah SAW dengan Abu Bakar, terutama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW waktu meninggal dunia tidak memberikan khilafah, kepemimpinan ini kepada siapapun. Tidak mengatakan Rasulullah SAW setelah saya mati itu semua khalifah fulan atau fulan. Tidak pernah Rasulullah SAW mengatakan demikian. Apa yang dikatakan oleh orang Syiah itu adalah kadzib, dusta, tidak benar sama sekali. Tetapi Rasulullah SAW telah memberikan yaitu isyarat bahwa setelah beliau adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini buktinya. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abi Musa Al-Asy'ari berkata, Marada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW sakit, yaitu sakitnya yang kemudian meninggal dunia. Fashtadda maraduhu, telah penyakitnya itu atau sakitnya itu telah parah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Suruh Abu Bakar Siddiq agar dia menjadi imam. Sebab al-imam hadha di negara Islam dahulu huwa al-khalifah. Apabila kita renungkan dan baca sejarah Islam, yang menjadi imam itu adalah al-khalifah, pemimpin, presiden. Dahulu zaman Rasulullah SAW yang jadi imam adalah Rasulullah SAW. Di zaman Abu Bakar yang menjadi imam. Di zaman Umar yang menjadi imam. Wahakadha. Kemudian muncul yaitu Daulah Umayyah, negara Umayyah, itu juga pemimpinnya yang menjadi imam. Dan juga di zaman Daulah Abbasiyah, pemimpinnya yang menjadi imam. Wahakadha. Pemimpin itu adalah imam yang menjadi yang ummu bin nas bis shalawat, apabila salat 5 waktu itu yang menjadi imam, itulah pemimpin. Di Surabaya umpamanya gubernurnya yang menjadi imam. Wahakadha. Di Jakarta sana presidennya yang menjadi imam. Itu menunjukkan bahwa ini khalifah. Maka Rasulullah SAW waktu mengatakan kepada Aisyah, Muru Abu Bakar falyusalli bin nas. Suruh Abu Bakar Siddiq yang menjadi imam waktu Rasulullah SAW sakit waktu itu. Qalat Aisyah, maka Aisyah berkata, Inna rajulun raqiq. Ayahku itu ya Rasulullah mempunyai hati lemah lembut. Apabila membaca Al-Quran nanti menangis. Apabila menangis nanti sahabat-sahabatnya akan menangis. Dan mengira bahwa engkau Rasulullah sakit parah akan mati. Itu yang ditakuti oleh sahabat Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW tetap mengatakan Muru Abu Bakrin falyusalli. Tidak didengarkan omong Aisyah itu. Suruh Abu Bakar menjadi imam. Sampai 3 kali Rasulullah SAW mengatakan demikian. Kemudian Rasulullah SAW marah mengatakan kepada Aisyah, Fa inna kunna sawahibu Yusuf. Engkau ini orang perempuan ini seperti teman-temannya Yusuf alaihissalam, yaitu perempuan-perempuan yang memotong tangan-tangannya itu. Waktu melihat Yusuf begitu gantengnya, mereka mengatakan, Hasyalillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Katanya perempuan-perempuan. Apa maksudnya di sini? Maksudnya Rasulullah SAW itu, engkau menginginkan sesuatu tetapi di mulutmu lain. Engkau ya Aisyah mengatakan bahwa ayahku itu seorang lemah lembut nanti menangis, tetapi maksudmu lain. Saya tahu, katanya Rasulullah SAW. Maksudnya Aisyah itu jangan sampai Abu Bakar itu menjadi imam. Nanti apabila menjadi imam, sahabat-sahabat Rasulullah ini akan bertanya, mana Rasulullah SAW? Oh kalau gitu Rasulullah SAW sakit ini parah.
Jadi melihat ayahku disimis sama ayahku nanti. Karena apabila melihat Abu Bakar teringat itu waktu Rasulullah SAW sakit parah. Karena sahabat Rasulullah sangat menyintai Rasulullah SAW. Seperti orang menyintai anaknya, kemudian ada orang membawa kabar kepadanya bahwa anakmu mati. Orang tadi tidak akan lupa kepada orang ini yang membawa kabar yang jelek ini. Dia akan benci sama orang tadi. Ini kata Aisyah ini maksudnya demikian. Jangan sampai ayahku nanti dibenci oleh sahabat-sahabat Rasulullah yang lainnya karena dia menjadi imam menggantikan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah masih hidup waktu itu. Kemudian Rasulullah SAW datang dengan dibawa oleh dua orang yaitu Ali bin Abi Thalib wal Abbas. Karena Rasulullah sudah parah tidak bisa jalan betul. Maka diangkat oleh Ali bin Abi Thalib wal Abbas untuk bersolat. Abu Bakar mundur, katanya Rasulullah tetap engkau jadi imam. Waktu itu Rasulullah itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menginginkan Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah setelahnya. An Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu qala atat imra'atun Nabi SAW. Bukti yang kedua, yaitu dari sahabat Rasulullah yang bernama Jubair bin Mut'im, dia berkata bahwa seorang perempuan datang ke Rasulullah SAW. Fa'amara an tarji'a ilaih. Katanya Rasulullah, nanti kembalilah kepadaku. Mungkin Rasulullah waktu itu sibuk, nanti nak kembalilah kepadaku. Qalat, ara'aita in ji'tu wa lam ajidka. Bagaimana ya Rasulullah apabila saya datang kepadamu, saya tidak menemuimu? Yakni mati Rasulullah SAW. Apabila saya datang, engkau sudah mati. Ka'anna taqul tarji'a ilaihi. Ka'anna taqul al-maut. Qala sallallahu alaihi wasallam, illam tajidini fa'ti Abu Bakrin. Apabila engkau tidak menemui aku, maka temuilah Abu Bakar Siddiq. Kata Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menginginkan Abu Bakar Siddiq yang menjadi khalifah. Yang ketiga yaitu anak Aisyah qalat, qala li Rasulullah SAW fi maradhihi. Rasulullah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata bahwa dia dengar Rasulullah SAW waktu dia sakit, kemudian mati, dia berkata, id'ili Abu Bakran abiki wa akhaki. Panggillah Abu Bakar abamu dan saudaramu. Yang dimaksudkan saudaranya itu Abdurrahman. Abdurrahman itu satu ibu, satu abah sama Aisyah. Panggillah Abu Bakar wa Abdurrahman. Hatta aktuba kitaban, supaya saya menulis sesuatu, kata Rasulullah SAW. Fa ini akhafu an yatamanna mutamannin wa yaqulu qail. Karena saya khawatir nanti ada orang mengatakan aku menginginkan. Yang menginginkan khalifah. Qala qail ana aula, aku lebih pantas dari Abu Bakar Siddiq. Wa ballah wal mu'minuna illa Abu Bakrin. Dan Allah SWT menolak. Dan Allah SWT tidak ridha kecuali Abu Bakrin, katanya Rasulullah SAW. Dan Allah SWT dan orang-orang mukminin menginginkan Abu Bakar Siddiq. Yakni ini menunjukkan isyarat sebelum mati Rasulullah SAW, menunjukkan dalam kata-katanya itu bahwa Rasulullah SAW menginginkan Abu Bakar menjadi khalifah. Walaupun tidak disebut dengan terang-terangan. Wah, Abu Bakar Siddiq punya keutamaan yang luar biasa, banyak sekali. Apabila saya sebutkan di sini tidak akan selesai. Kemudian wafat Abi Bakar Siddiq. Matinya Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Fi Jumad al-Akhirah, pada bulan Jumad al-Akhirah, min as-sanati ats-tsalitsah asyrata min al-hijrati, pada tahun 13 Hijriah, maridha Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sakit Abu Bakar Siddiq. Maradul maut, yaitu sakit kemudian meninggal dunia. Wajah sakaratu, datang sakaratul maut. Sakaratul maut ini datang, setiap orang akan mati. Wa kanat indahu ibnatuhu ummul mu'minin Aisyah. Dan Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq di sampingnya waktu itu anaknya yang bernama Aisyah. Faqalat, Aisyah berkata dalam buat syair, la umruka ma yaghna ath-tharau 'anil fata idza hashrajat yawman wa dhaqa biha sadru. Yang artinya kekayaan itu tidak memberi manfaat seseorang jika suatu hari nyawa telah berada di tenggorokan dan saat dada sesak, yakni akan mati, harta tidak berguna sama sekali. Kemudian
Farafa'a basarahu ilaiha, dan Abu Bakar dalam sakaratul maut diangkat kepalanya Abu Bakar Siddiq, dilihat dua matanya melihat kepada Aisyah karena dia mengatakan dengan sebuah syair itu, halla qulti, katanya Abu Bakar Siddiq, alangkah lebih baik engkau mengatakan, yaitu firman Allah SWT yang mengatakan, yang berbunyi, wa ja'at sakratul maut bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Artinya, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Katanya Abu Bakar Siddiq, lebih baik engkau mengatakan ayat ini timbang sebuah syair tadi. Faqila lahu, maka dikatakan orang-orang sekelilingnya, sahabat-sahabatnya berkata kepada Abu Bakar, ala nahdhur laka tabib, ya Abu Bakar, apakah lebih baik kita membawa ke sini yaitu tabib? Faqala Abu Bakar berkata, qad ra'anut tabib, tabib sudah datang ke aku dan melihat aku. Wa qala li, dan dia berkata kepadaku, inni fa'alun lima urid, katanya Abu Bakar Siddiq tadi. Abu Bakar Siddiq mengatakan ini fa'alun lima urid, yakni aku berbuat sehendakku. Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian. Al-maut itu apabila sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala tidak bisa. Siapapun orangnya, tabib bagaimanapun pintarnya di dunia tidak akan membela, tidak ada gunanya. Kalau sudah Allah SWT menghendaki dia akan mati dalam penyakitnya ini. Maka Abu Bakar mengatakan demikian, tabib sudah datang kepadaku. Yang dimaksud tabib itu Allah. Karena ada sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, at-tabibu huwa Allah. Tabib itu adalah Allah. Allah huwa tabib. Maka Abu Bakar mengatakan, sudah datang kepadaku yaitu dokter, tabib, dan dia mengatakan kepadaku, inni fa'alun lima urid. Jadi tidak bisa dihindaki lagi. Siapapun tabibnya, pinternya bagaimana tidak bisa menolong aku, karena saya akan dipanggil sama Allah SWT. Ini adalah ucapan Abu Bakar As-Siddiq yang terakhir. Wa aslama ruha libariha, maka Abu Bakar As-Siddiq diambil nyawanya oleh Allah SWT. Wa ghadara hadhil haya ila jannatin ardhuha samawati wal ard, dia telah meninggalkan hayat dunia yang fana ini menuju ke surga yang mana lebarnya seperti langit-langit dan bumi. Kama basyarahu bidzalika habibu Rasulullah SAW, dan ini adalah kabar gembira sudah disampaikan kepadanya oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sudah menyampaikan kepada Abu Bakar Siddiq kabar gembira ini, bahwa tempatnya Abu Bakar Siddiq adalah di surga Allah SWT yang paling tinggi. Wa dufina bijanibi Rasulullah SAW, dan beliau dikubur bersama sebelah Rasulullah SAW. Kuburannya yaitu sebelah Rasulullah SAW. Kejadian-kejadian yang di zaman Abu Bakar Siddiq, yang terjadi di zaman Abu Bakar Siddiq banyak sekali. Tetapi berhubung di sini singkat saja, saya akan menyebutkan sedikit dari yaitu perbuatan Abu Bakar Siddiq selama dia menjadi khalifah. Abu Bakar Siddiq waktu dia menjadi khalifah yaitu selama 2 tahun 3 bulan saja. 2 tahun 3 bulan saja. Tetapi Abu Bakar Siddiq dalam 2 tahun 3 bulan saja ini memberikan kepada umat Islam, kepada agama ini luar biasa jasanya. Karena dia bekerja lail wa nahar, malam dan pagi, tidak ada hentinya untuk mengangkat derajat yaitu Islam dan agama ini. Dia selalu berjihad di jalan Allah SWT. Di zaman Abu Bakar Siddiq kita telah mengetahui, yaitu waktu mati Rasulullah SAW, kebanyakan qabail al-Arab, kabilat-kabilat Arab ini irtaddat, yaitu keluar dari agama Islam. Dan orang yang keluar dari agama Islam itu 2 macam, yaitu man' zakat, mereka hanya tidak mau menunaikan zakat. Mereka melaksanakan rukun Islam seluruhnya 4, tetapi 1 tidak mau, yaitu menunaikan zakat. Karena mereka juhal, mereka tidak mengerti, mereka mengatakan bahwa zakat ini hanya diberikan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah sudah mati. Ya, kalau mati diberikan kepada siapa?
Jadi zakat itu hanya untuk Rasulullah SAW. Mereka mengatakan demikian. Itu golongan yang pertama yang keluar, dianggap oleh Abu Bakar Siddiq keluar dari agama Islam. Yang kedua yaitu al-murtadun. Mereka itu keluar dari agama Islam sama sekali, tidak mau melaksanakan satu pun dari rukun-rukun Islam. Maka dua-duanya diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka Abu Bakar Siddiq mengirim pasukan-pasukan, yaitu satu kaligus dikirim oleh Abu Bakar Siddiq 11 pasukan dengan 11 panglima. Yaitu disebut di sini bahwa qabail-qabail Arab yang keluar dari agama Islam ini adalah banyak sekali, di antaranya Asad wa Ghatafan dan juga Kindah dan juga Midhaj. Midhaj ini kabilah dari Yaman, Banu Hanifah wa Sulaim wa kadzalik Banu Tamim, sebagian dari Bani Tamim wa hakadha. Dan Rasul dan paling besar dalam peperangan yang dikirim oleh Abu Bakar Siddiq ini yang terjadi yaitu dengan Bani Hanifah. Bani Hanifah ini dipimpin oleh Musailamatul Kadzdzab. Oleh Musailamatul Kadzdzab, Musailamah ini mengaku dirinya sebagai nabi. Yaitu Rasulullah Abu Bakar Siddiq mengirim Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu ke Musailamatul Kadzdzab dan diperangi. Kemudian mereka itu dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Musailamatul Kadzdzab dibunuh. Yang membunuh dia Wahsy, yaitu Wahsy yang membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Maka Wahsy inilah yang membunuh Musailamatul Kadzdzab, yaitu Musailamatul Kadzdzab yang mengaku dirinya nabi. Saya sebetulnya saya ingin untuk menceritakan tentang peperangan ini, peperangan Banu Hanifah yang terjadi sama Banu Hanifah, tetapi karena waktunya hanya 1 jam saja, tidak bisa saya menceritakan tentang hal-hal seperti itu. Kemudian Abu Bakar Siddiq itu mempunyai perbuatan banyak sekali, jasanya besar, tetapi yang paling penting 3. Yaitu pertama, Abu Bakar Siddiq yaitu huruf riddah, memerangi orang-orang yang murtad. Ini jasanya Abu Bakar besar sekali. Huruf riddah, yang mana berhasil Abu Bakar Siddiq menjadikan Jaziratul Arab ini kembali ke naungan Islam. Yang mana dahulunya setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, kabail Arab ini keluar dari agama Islam. Abu Bakar berhasil menjadikan Jaziratul Arab itu kembali seperti zamannya Rasulullah SAW sebelum meninggal. Yaitu huruf riddah, ini jasanya Abu Bakar yang pertama. Jasanya yang kedua, jam'ul Quran. Abu Bakar Siddiq lah yang mengumpulkan Al-Quran ini. Al-Quran dahulu fi sudur rijal. Dahulu Al-Quran ini di dada-dada sahabat Rasulullah SAW. Tidak tertulis dalam bentuk seperti sekarang ini. Dan ada di antara sahabat-sahabat Rasulullah yang menulis tetapi tidak komplit. Berapa surah saja indah fulan, fulan gitu. Kemudian Abu Bakar Siddiq menginginkan jam'ul Quran ini agar dikumpulkan dalam mushaf wahid. Maka disuruh sahabat Rasulullah SAW yang bernama Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu untuk mengumpulkan Al-Quran ini. Maka dikumpulkan. Karena apa Abu Bakar Siddiq khawatir? Abu Bakar Siddiq karena di huruf riddah ini banyak sahabat Rasulullah SAW yang hafal Quran meninggal dunia, mati syuhada dalam peperangan ini. Maka sebelum sahabat Rasulullah SAW habis, maka dikumpulkan Al-Quran ini di mushafin wahid, dalam mushaf yang kita kenal ini satu. Ini jasanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang ketiga yaitu jasanya bad'al-huruf, bad'al-futuh, yaitu Abu Bakar Siddiq mulai membuka negara-negara yang lain. Karena al-Islam ini bukan untuk bangsa Arab, tetapi Islam ini untuk manusia, seluruh manusia. Karena Rasulullah SAW diutus untuk seluruh manusia, bukan untuk bangsa Arab saja, bukan untuk Quraisy saja, seperti nabi-nabi yang lain. Musa alaihissalam itu diutus oleh Allah SWT kepada Bani Israel saja. Isa alaihissalam diutus kepada Bani Israel saja. Semua nabi, semua rasul diutus kepada bangsanya saja, kepada kaumnya saja, illa Rasulullah SAW, kecuali Rasulullah SAW. Rasulullah SAW diutus sebagai seluruh manusia, bahkan kepada jin juga. Kemudian yang saya ingin
ceritakan di sini yaitu tentang satu saja Bad al-Futuh, tentang yaitu pembukaan negara-negara lain. Banyak sekali, saya akan bikin contoh satu saja yaitu Waq'atul Yarmouk, yaitu peperangan Al-Yarmouk di negara Syam. Di negara Syam, yang mana negara Syam waktu itu dikuasai oleh bangsa Romawi. Bangsa Romawi waktu itu negara yang paling kuat di dunia. Seperti Amerika sekarang. Negara yang paling kuat di dunia dahulu di zaman Rasulullah dan zaman sahabat itu dua negara, yaitu negara Persia dan negara Romawi. Negara, kalau Al-Yarmouk ini terjadi di negara Syam yang dikuasai oleh bangsa Romawi. Disebutkan adad jayshul muslimin 27,000. Jumlah orang-orang muslimin, tentara Islam, yaitu 27.000. Sedangkan Jayshun Nasara, pasukan orang-orang Nasrani, dari orang-orang mana? Dari orang-orang Romawi, yaitu lebih dari 200.000. Wa arsal umara ila Abi Bakar yu'limunahu bima waqa'a min al-amr al-'azim wa talabu minhu madadan. Maka tentara pasukan Islam waktu pergi ke negara Syam, mereka melihat bahwa jumlahnya tidak sebanding. Dilihat jumlah mereka begitu banyak dan jumlah orang-orang muslimin terlalu sedikit, maka mereka minta bantuan kepada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq tidak memberi satupun bantuan. Abu Bakar Siddiq mengatakan, kekuatan kalian yaitu adalah di dada-dada kalian, yaitu iman, dan juga satu hal yang penting yaitu al-wahdah, persatuan. Itu saja katanya Abu Bakar Siddiq. Dikirim surat mereka. Khalid bin Walid waktu yang memimpin, dikatakan kita tidak akan memberi bantuan kepada kalian, yaitu bantuan saya yaitu sudah ada di dalam kalian, yaitu kalian harus bersatu dan juga kalian mempunyai iman yang kuat. Bukan karena kemenangan itu, bukan gara-gara sedikit atau banyak, katanya Abu Bakar Siddiq. Kemenangan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yansuru abdahul mu'min. Dan Allah Subhanahu wa taala membela, memenangkan hambanya yang mukmin. Kemudian Rasulullah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu telah mengirim yaitu sahabat-sahabat Rasulullah SAW untuk menjadi panglima-panglima di negara Syam. Abu Bakar Siddiq mengirim Abu Ubaidah bin Jarrah dan Zubair bin Awam dan juga Abu Ubaidah bin Jarrah dan Syahbil bin Hasanah dan Amr bin As dan Ikrimah bin Abi Jahal, dan orang-orang ini banyak sekali yang dikirim 4 atau 5 oleh Abu Bakar Siddiq untuk menjadi panglima di negara Syam, tetapi mereka tidak berhasil. Mereka di sana adem ayem, duduk tidak memerangi orang-orang Romawi. Maka Abu Bakar Siddiq memerintahkan Khalid bin Walid, yang mana waktu itu Khalid bin Walid telah memerangi orang-orang Persia di Irak, dan Khalid bin Walid berhasil menguasai banyak tanah-tanah yang dikuasai oleh orang-orang Persia. Maka Abu Bakar Siddiq memerintahkan kepada Khalid bin Walid agar berhenti di negara Irak, agar dia menuju ke negara Syam, membantu saudara-saudaranya ini. Maka Khalid bin Walid pergi ke negara Syam dengan 9.000 pasukan Islam. Kemudian Khalid bin Walid mendatangi negara Syam. Dan di situ Khalid bin Walid mengatakan kepada panglima-panglima yang lainnya seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, mengatakan bahwa saya yang akan menjadi panglimanya. Saya gantian, katanya Abu Bakar, giliran, katanya Khalid bin Walid. Pada peperangan ini saya yang akan menjadi panglima, katanya Khalid bin Walid. Karena Khalid bin Walid ini terkenal dia panglima yang begitu hebat, yang dipanggil oleh Rasulullah SAW, dijuluki Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhanus. Wa Khalid bin Walid ini telah memimpin lebih dari 80 peperangan. Betul itu di zaman jahiliyah, itu di zaman Islam, tidak pernah kalah Khalid bin Walid ini. Tidak pernah kalah. Maka walamma aqbala Khalid ibn Walid min al-Iraq, laqiya rajulun min nasar al-Arab. Waktu Khalid bin Walid datang dari negara Irak menuju ke Syam, itu dia Khalid bin Walid ditemui atau bertemu di jalan oleh seorang dari orang-orang Arab Nasrani.
dari Bani Ghasasina. Faqala lahu, orang Arab tadi berkata kepada Khalid, ma aktsara Rum wa aqallal muslimin. Dia akan memuji tentara-tentara Romawi dan dia akan menjatuhkan mental-mental orang-orang muslimin. Dia mengatakan kepada Khalid bin Walid, ma aktsara Rum, alangkah banyaknya pasukan Romawi dan alangkah sedikitnya pasukanmu, wahai Khalid. Faqala Khalidun, Khalid berkata, wailak, celaka engkau, atakhawwafuni minar Rum. Apakah engkau akan menakuti tentang Rum, tentang orang-orang Romawi? Innama takthurul junudu bin nasr, katanya Khalid bin Walid. Sungguhnya tentara itu banyak dengan kemenangan, bukan dari jumlah, katanya Khalid. Wa taqillu bil khidlan. Bagaimanapun pasukan itu banyaknya, apabila kalah itu saya anggap sedikit, katanya Khalid bin Walid. La bi'adadir rijal, bukan jumlahnya pasukan. Wallahi lawajadtu annal ashqara bara'a min waj'ihi wa annahu adhaful adad. Kayak Khalid, demi Allah, apabila kudaku yang bernama Al-Ashqar dia tidak sakit, saya tidak akan khawatir sama sekali. Walaupun kalian berlipat umpamanya 200.000, kalian akan membawa 400.000, saya tidak takut sama sekali. Tetapi sayang, kudaku yang bernama Al-Ashqar itu sakit, kata Khalid bin Walid. Bagaimana kuda itu penting dahulu di zaman dahulu. Kemudian wa talaba Ma'an qaidur Rum an yuqabila Khalid bin Walid. Ma'an ini adalah panglima orang-orang Romawi. Dia ingin bertemu dengan Khalid bin Walid. Kalau saya menginginkan bertemu dengan Khalid bin Walid ini. Siapa Khalid bin Walid ini? Karena mereka tidak kenal. Karena orang Islam waktu itu masih pertama yang tidak dikenal di dunia waktu itu. Maka meremehkan Haman ini kepada pasukan Islam. Karena dahulu di zaman jahiliyah orang Arab ini apabila dilimpa negaranya itu ditimpa kekeringan, itu mereka dahulu pergi ke negara Romawi, ke negara Persia minta bahwa kami ini, negara kami dilanda kekeringan, kita dilanda kelaparan, jadi kita minta bantuan dari kalian. Maka diberi beras, dibeli ini, kemudian kembali baju, uang, kemudian mereka kembali ke negara masing-masing. Dikira sama Ma'an, panglima tentara Romawi ini, dikira bahwa pasukan Islam itu seperti saudara-saudaranya yang dahulu. Maka Haman menginginkan bertemu dengan Khalid bin Walid. Maka fakharaja ilahi Khalid, maka dihadapi oleh Khalid bin Walid. Faqala Mahan berkata kepada Khalid bin Walid, inna qad alimna anna alladhi akhrajakum min biladikum al-juhd wal ju'. Kita mengetahui wahai Khalid, kalau kalian ini datang ke sini, bahwa yang mendatangkan kalian ke sini, sebabnya kalian datang ke sini ini, yaitu kalian itu al-ju'. Kalian ini lapar, kalian ini lelah, kalian ini miskin di negara kalian, maka kalian datang ke sini untuk minta-minta. Fahalumu, maka marilah ke aku, katanya Mahan. U'ti kulla rajulan minkum 'asyrata dananir. Saya akan kasih setiap pasukan dari pasukanmu wahai Khalid 10 dinar. Dinar itu dahulu dari emas. Saya kasih setiap orang 10 dinar. Wa kiswah, baju. Wa ta'aman, makanan, wa tarji'una ila biladum, kembalilah ke negara masing-masing. Saya akan kasih kepada kalian karena kalian datang untuk itu. Fa idza kana al-'am al-muqbil ba'athna lakum bimithliha. Apabila tahun depan demikian, marilah ke aku akan kasih seperti itu tahun depan. Faqala Khalid, maka dijawab oleh Khalid bin Walid, innahu lam yakhrujna min biladina ma dzakart. Sungguh apa yang kau katakan itu tidak benar. Kita datang dari negara kami bukan untuk itu, katanya Khalid bin Walid. Ghara anna qauman nashrabud dima. Tetapi kami ini suatu kaum yang haus darah, katanya Khalid bin Walid. Wa annahu balaghana anna la dama atyab min damir rum fajina dzalik. Dan kami mendengar bahwa tidak ada darah lebih manis dari darah orang-orang Romawi. Maka saya datang untuk itu, kata Khalid bin Walid, untuk nasyrabud dima, untuk meminum darah-darah kalian. Tsumma tafaraqa, kemudian berpisah dua orang ini. Wa tanazal abtal, terjadi peperangan yang dahsyat yang bernama Ma'rakatul Yarmuk. Ma'rakatul Yarmuk ini peperangan yang tidak bisa dilupakan, yang dicantum dalam sejarah Islam dari tinta emas, yang begitu dahsyatnya peperangan ini.
Lebih dari 200.000 pasukan Romawi menghadapi tak sampai 30.000 pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid waktu itu. Wa aqbalat ar-Rum rafi'a sulbanuha. Tentara-tentara Romawi itu membawa solib, mengangkat sulban, mengangkat salibnya. Walau aswat muz'ijah, dahulu apabila mereka itu perang, sebelum terjadi peperangan itu mereka mengeluarkan suara-suara yang menakutkan untuk ditakut-takuti orang pasukan Islam ini. Karra'at, seperti petir. Wal qasawisa, dan pendeta-pendeta mereka tuharridhum al-qital, membangkitkan perasaan mereka untuk memberi semangat kepada tentara-tentara Romawi. Wa huwa fi adadin wa dalam yara mithluha, mereka jumlahnya seperti rayap dan senjatanya lebih canggih jauh dari pasukan Islam. Wa amal muslim ala rum hamlat rajulin wahid, tetapi orang Islam bersatu. Dan mereka menghadapi pasukan-pasukan sangat banyak itu tidak gentar sama sekali. Fankashafa Rum, maka di situ Allah SWT menurunkan kemenangannya. Hancur mereka. Ratusan bahkan puluhan ribu mereka mati dari orang-orang Romawi. Tidak berguna sama sekali senjata mereka, jumlah mereka tidak berguna sama sekali. Wantahatul ma'rakah binasrin sahih lil muslimin, dan telah peperangan ini selesai atau intahat, sudah selesai dengan membawa kemenangan yang sangat besar untuk pasukan Islam. Terjadi peperangan ini di Al-Yarmouk. Al-Yarmouk itu sebuah sungai di Yordania sekarang ini. Maka waktu Heraklius mendengar kekalahan mereka, waktu itu dia di kota bernama Hims. Hims ini sebuah kota di Suriah sekarang ini. Dia mendengar itu, bahwa pasukan Islam telah memenangkan. Wah, Heraklius dahulu sudah menduga Heraklius ini. Heraklius seorang punya akal yang sempurna. Hampir masuk Islam Heraklius ini, tapi tidak terjadi karena dia mempertahankan tahtanya. Dia ini percaya dengan Rasulullah SAW. Dia tahu bahwa Rasulullah SAW itu benar, bahwa dia Nabi. Tapi karena tahtanya, karena rakyatnya akan memberontak, maka dia memilih yaitu kekuasaan. Maka waktu datang, waktu dimenangkan peperangan ini oleh pasukan Islam, dia waktu itu di kota Hims. Dia tidak heran, tetapi dia mengatakan, salamun Suria, selamat tinggal Suria. Salamun la raj'atu ba'daha, selamat tinggal Suria, salam sejahtera yang saya tidak akan kembali lagi ke sini. Kenapa kok tidak kembali lagi ke sini? Karena dia tahu pasukan Islam itu bagaimana mereka dimenangkan oleh Allah SWT dengan iman-iman mereka. Bukan dengan kekuatan. Tahu itu Heraklius. Tahu bahwa pasukan Islam dimenangkan oleh Allah SWT dengan iman mereka. Sedangkan mereka orang-orang muslimin itu adalah orang-orang yang sederhana. Tidak membawa baju-baju yang mewah, baju-baju mereka yang mungkin tembelan. Dan pedang-pedang mereka biasa saja, tidak dihiasi seperti mereka. Yaitu waktu Amr bin As radhiyallahu taala bertemu dengan panglima orang-orang Nasrani waktu di Palestina. Dia mengatakan, bagaimana kalian itu bisa memerangi orang-orang Romawi dengan ganas, dengan hebatnya seperti ini. Kalian melihat kalau dalam peperangan itu puas-puas luar biasa. Apakah ini sama dengan kalian yang sekarang ini? Kata Amr bin As, hiya wujuhul muslimin, itulah ada wajah-wajah orang muslimin. Waktu mereka memerangi, mereka itu puas-puas luar biasa. Tetapi waktu silm mereka itu, waktu damai mereka itu adalah tertawa dan tersenyum. Itulah ada sifat kita, katanya Amr bin As. Dan mereka itu, pedang-pedang mereka itu, pegangannya itu diikat dengan gombal. Orang-orang muslimin dahulu, sahabat Rasulullah SAW. Tetapi bukan pedangnya ya jemaah, tetapi siapa yang memegang pedangnya itu. Maka dihancurkan sama Allah SWT dalam peperangan Al-Yarmouk ini. Wah, dimenangkan umat Islam waktu itu. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala waktu itu fi sakaratil maut. Ini kabar yang paling gembira yang diterima oleh Abu Bakar Siddiq sebelum meninggal dunia.
datang kabar ini bahwa pasukan Romawi telah dikalahkan dalam peperangan ini, maka senyum Abu Bakar Siddiq sebelum meninggal dunia. Kemudian mawaqib butuliyah dalam peperangan ini, bagaimana hebatnya orang-orang muslimin waktu sahabat Rasulullah SAW dan tabi'in. Qama Ikrimah bin Abi Jahal yaumul Yarmuk faqal. Ikrimah bin Abi Jahal ini sahabat Rasulullah SAW, anaknya Abu Jahal, dan dia masuk Islam pada Fatah Makkah. Ikrimah bin Abi Jahal ini salah satu dari sahabat-sahabat Rasulullah yang ikut serta perang di Yarmuk. Dia berkata, qataltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mawatina wa afiru minkum al-yawm. Dia mengatakan kepada pasukan Romawi, saya dahulu di zaman jahiliyah telah memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah saya sekarang akan lari dari kalian? Saya akan menembus dosa saya. Maksudnya begitu Ikrimah bin Abi Jahal. Tumanada, kemudian dia berseru, Man yubayi'uni 'alal maut. Siapa yang membaiatku tentang mati, di atas mati? Fabayahu ammu Al-Harith bin Hisham, maka dibaiat dia oleh pamannya yang bernama Al-Harith ibn Hisham. Al-Harith ibn Hisham ini adalah adiknya Abu Jahal, dan dia juga masuk ke dalam agama Islam pada Fatah Makkah. Al-Harith ibn Hisham. Wa Dhirar bin Azwar, dan ada orang menamakan, dan ada salah satu dari tabi'in namanya Dhirar ibn Aswar. Tiga-tiganya ini berbaiat untuk mati dalam peperangan ini, Al-Yarmuk ini. Wa ma'huma 400 min fursanil muslimin, dan bersama mereka 400 dari pasukan-pasukan muslimin. Wa qatalu qitalan mariran. 400 ini telah berjuang mati-matian dalam peperangan ini. Hatta qutila katsirun minhum, sampai 400 ini kebanyakannya mati syuhada. Di antaranya yang saya sebutkan tadi, yaitu Ikrimah bin Abi Jahal bersama anaknya yang bernama Amr, mati meninggal dunia dalam peperangan Al-Yarmuk ini syuhada. Waqad dzakara al-mu'arrikhun, ahli sirah berkata dalam Tarikh At-Tabari, dikatakan oleh Tarikh At-Tabari dalam peperangan ini terjadi hal yang luar biasa yang menunjukkan betapa cintanya orang muslimin dulu satu sama lain. Bukan seperti kita sekarang ini satu sama lain, Masya Allah, Tabarakallah. Ini tunjukkan betapa kasih sayangnya mereka satu sama lain, maka dimenangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dzakara al-mu'arrikhun annahum lamma suri'u istasqal ma'. Waktu mereka itu dalam keadaan sakaratul maut di padang peperangan, itu mereka itu 400 tadi yang saya sebutkan itu mereka fi sakaratul maut, belum mati tetapi sudah mau mati. Mereka itu haus, ingin air. Faji'a ilayhim bisyarbatin, maka salah satu dari mereka memberi air, satu gelas air kepada mereka. Fasara kullu wahid minhum yu'dhar akhahu ala nafsihi. Waktu dia mau minum, dia mendengar saudaranya sebelahnya, saya haus, diberikan kepada saudaranya. Dia tidak meminum, diberikan kepada saudaranya. Saudaranya mendengar sebelahnya begitu, dikasih sampai terakhir dikembali lagi semua sudah mati. Jadi semuanya tidak minum. Itu menunjukkan betapa cintanya mereka satu sama lain. Jadi mereka itu mati haus, seluruhnya tidak minum air. Dikasihkan kepada sahabatnya, karena sahabatnya lebih memerlukan, jadi dikasihkan kepada sahabatnya. Itu ditunjukkan bagaimana cintanya dahulu orang-orang muslimin satu sama lain. Disebut hatta matu walam yashrab minhum ahada, sampai mati seluruhnya dan satu pun tidak ada yang minum. Wa akhadha al-muslimun kanisat Yuhanna. Orang-orang muslimin waktu itu berhasil menguasai gereja yang bernama Yuhanna. Faqassamuha nisfain, maka dibagi dua sama orang muslimin. Wa ja'alu nisfaha masjidan, salah satu separuhnya dibikin masjid, separuhnya dibikin gereja. Wal masjid yusamma al-yawm bi Jami' ad-Damashq, dan masjid itu separuh itu yang dibagi dari gereja Yuhanna itu sekarang ini masjid terkenal di kota Damaskus yang bernama Jami' Damashq. Jami' Damashq. Ini sebetulnya singkat dari sejarah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Saya tutup di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.